Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Yesadila dengan NIM 230304265. Saya dari Fakultas Manajemen dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Pengantar Manajemen. Konsep dasar manajemen dan organisasi ada 6. Pertama, perencanaan, yaitu proses penetapan tujuan, mengevaluasi sumber daya yang diperlukan. 2. Pengorganisasian, yaitu penetapan struktur organisasi yang efektif. 3. Pengarahan, yaitu membimbing, memotivasi, dan mengarahkan karyawan. 4. Pengendalian, proses memonitor kinerja organisasi. 5. Koordinasi, memastikan bahwa berbagai bagian atau departemen dalam organisasi. 6. Inovasi, yaitu mendorong perubahan dan peningkatan dalam organisasi untuk memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan yang berubah dan untuk menciptakan nilai tambahan. 2. Manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer dalam kegiatan manajemen bertanggung jawab untuk mengordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya manusia, keuangan, dan fisik dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka melakukan perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk memastikan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan pengambilan keputusan, komunikasi yang efektif, manajemen waktu, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen mencakup kesadaran dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak organisasi pada masyarakat, lingkungan, dan stakeholder lainnya. Ini termasuk memastikan praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, dan mematuhi hukum dengan regulasi yang berlaku. Manajer juga bertanggung jawab untuk mempromosikan budaya organisasi yang menghargai keberagaman, integritas, dan transparansi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, manajer dapat membangun kepercayaan dan reputasi positif. Selanjutnya, perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi merupakan proses penting dalam mengarahkan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan identifikasi misi, visi, dan nilai-nilai organisasi, serta analisis lingkungan internal dan eksternal untuk menentukan keunggulan kompetitif dan tantangan yang dihadapinya. Selanjutnya, strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk penetapan sasaran, pengembangan rencana tindakan, alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja. Manajemen strategi juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Berikutnya, mendirikan dan memperbaharui organisasi. Mendirikan sebuah organisasi melibatkan serangkaian langkah penting, mulai dari pengembangan visi dan misi, penetapan struktur organisasi, pendaftaran ilegal, hingga perekrutan personel dan pengembangan kebijakan dan prosedur. Proses ini juga melibatkan penentuan tujuan jangka panjang dan pendek, serta strategi untuk mencapainya. Memperbaharui organisasi melibatkan evaluasi terhadap kinerja, struktur, dan proses yang ada, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pembaruan. Ini bisa berupa revolusi besar-besaran atau perubahan incremental yang bertujuan untuk meningkatkan efisien, inovasi, atau kualitas layanan. Yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau HRM melibatkan pengelolaan aspek-aspek terkait dengan karyawan dalam suatu organisasi. Ini mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan evaluasi kinerja, kompensasi, manajemen konflik, dan pemeliharaan hubungan kerja yang baik. Tujuan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi karyawan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan yang mencapai tujuan bisnisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.